Analisis kasus berdasarkan nilai-nilai berakhlak. Di sini, kami kelompok 2 akan membahas kasus korupsi bantuan sosial COVID-19. Pada tahun 2021, Kementerian Keuangan mengalokasikan dana sebesar 408,8 triliun untuk bantuan sosial. Salah satunya adalah untuk COVID-19. Naasnya, dana tersebut dikorupsi oleh Menteri Sosial Juliari Peter Batubara. Juliari menunjuk Mateus Joko Santoso dan Adi Wahyono sebagai pejabat pembuat komitmen dalam pelaksanaan proyek tersebut. Kedua oknum tersebut mematok fee sebesar 10.000 untuk setiap paket sembako dengan harga satu paketnya yaitu 300.000. Selain itu, terdapat afiliasi terhadap supplier di mana Ardian dan Hari Sirabuke menyuap Menteri Sosial dan bekerjasama dengan PT Peri yang diduga dimiliki oleh Matius. KPK menaksir bahwa Juliari meraup keuntungan sebesar 17 miliar dan digunakan untuk keperluan pribadi dan golongan. Pada kasus penyalahgunaan dana bantuan sosial, beberapa oknum menunjukkan sikap tidak berorientasi pelayanan. Bantuan sosial menjadi hak sepenuhnya masyarakat, justru diambil untuk kepentingan pribadi. Seharusnya, pemerintah sebagai pelayan masyarakat mengutamakan kepentingan masyarakat dibandingkan dengan kepentingan dan keuntungan pribadi. Akibat dari hal tersebut, banyak masyarakat yang tidak menerima bantuan sasaran bansos yang tidak tepat, hingga kualitas dari bansos yang tidak layak. Kebijakan pemerintah terkait dana bantuan sosial COVID-19 justru disalahgunakan dalam bentuk tidak adanya keterbukaan pada distribusi bantuan ke masyarakat, baik dari tingkat pusat hingga daerah. Juga adanya pengurangan penerima bantuan, bahkan ada warga yang tidak menerima bantuan sama sekali. Selain itu, bantuan yang diberikan sangat tidak sesuai dan jauh dari kata layak jika dibandingkan nominal yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Kurangnya koordinasi, buruknya regulasi penyaluran bantuan sosial, dan kurangnya pengawasan dari pemerintah merupakan akar dari timbulnya praktik korupsi dana bantuan sosial COVID-19. Hal ini dibuktikan dengan adanya deteksi kecurangan dalam data penerima bantuan sosial berupa pengurangan kuota penerima data fiktif, yaitu tidak ada sosok nyata dari penerima bantuan, namun dana tetap dikeluarkan serta tidak menyeluruhnya pendataan penerima bansos sehingga ada warga yang tidak menerima bantuan sama sekali. Di saat masyarakat Indonesia sedang berusaha menahan diri dan bertahan di tengah kesulitan akibat pandemi, oknum politikus dan pejabat seakan tak memiliki rasa peduli terhadap masyarakat. Pandemi yang merenggut banyak sumber mata pencarian membuat warga saling bahu-membahu memberikan pertolongan, namun politikus dan pejabat yang memiliki wewenang terhadap dana bantuan sosial justru melakukan korupsi demi kepentingan pribadi. Hal ini jelas melanggar nilai-nilai harmonis yaitu suka menolong. Pandemi COVID-19 ditetapkan oleh Presiden Jokowi sebagai sebuah bencana nasional. Tidak heran dikarenakan dampak yang sangat besar terhadap negara akibat roda perekonomian yang berhenti serta merenggut lebih dari 100.000 nyawa masyarakat. Namun, oknum yang terlibat dalam kasus korupsi ini masih saja memanfaatkan kondisi seperti itu untuk kepentingan diri sendiri dan golongan. Berusaha untuk menambah harta kekayaan pribadi bukannya mementingkan kepentingan bangsa negara di saat darurat seperti ini. Sebuah pertanyaan muncul ketika data penerima bansos banyak yang salah sasaran kepada orang yang mampu atau bahkan ada juga kepada orang yang telah meninggal. Dengan kecanggihan teknologi seperti sekarang ini, seharusnya proses pengumpulan serta pengolahan data bukan menjadi hal yang sulit seperti dulu. Jika tidak mampu beradaptasi menggunakan teknologi yang ada dengan sebaik mungkin, tidak heran apabila data yang dimiliki berantakan dan tidak akurat, yang berujung kepada salah sasaran bansos. Sikap kolaboratif memang diamalkan dan diterapkan dalam proses pengadaan dan penyaluran dana bansos dari Kemensos. Namun, sikap yang dilakukan justru berupa penyelewengan nilai kolaboratif itu sendiri, yakni dengan melakukan kerjasama yang hanya menguntungkan beberapa pihak. Mantan Mensos menunjuk 2 orang pejabat pembuat keputusan yang kemudian melakukan kerjasama bersama supplier dengan menerima suap. Mantan Mensos juga meminta fee dalam penyaluran bansos yang dibantu oleh anak-anak buahnya tersebut. Setelah menelisik lebih dalam dan memahami mengenai kasus korupsi dana bantuan sosial COVID-19 tersebut, kami sadar bahwa kerugian besar justru harus dialami oleh masyarakat yang seharusnya dapat memperoleh pelayanan yang berkualitas, akuntabel, dan transparan dari pemerintah. Kami sekelompok pun berkomitmen untuk menjadi ASN yang berakhlak dengan berpegang teguh pada Pancasila, sehingga kami akan selalu teringat bahwa segala tindakan kami harus berdasar pada Pancasila. Kemudian, kami akan bekerja dengan jujur, amanah, dan mengedepankan integritas, lalu kami juga akan senantiasa berorientasi pada pelayanan, sehingga kesejahteraan bangsa dan negara dapat terwujud.